Oke, kita bahas. Bab pertama dalam kitab Paribati adalah tentang apa? Kalam adalah Lafaz yang berfaedah dan dapat dipahami. dalilnya mana? Kalam baru terdiri dari berapa syarat? Dua. Syarat yang pertama kalam harus. Kedua kalam harus. Ketika salah satu dari kedua syarat ini kok tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan bahwa itu contoh dari kalam. Kita baca yang dinamakan lafaz itu apa yang dinamakan mufid itu a. Lafaz adalah dalilnya mana? Berarti setiap lafaz yang tulisannya menggunakan bahasa Arab, berarti itu contoh dari kalau mufid adalah bisa dipahami. Kemudian setelah itu kita bahas tentang macam-macam kalimat dibagi menjadi 3. Ada berapa kalimat? 3. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Secara bahasa isim itu kata, fi'il, huruf. Dalilnya mana? Untuk pengertian secara luasnya, pengertian secara istilah untuk kalimat isim. Kalimat isim adalah kurang kompak. Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti diri sendiri. Maksudnya menunjukkan arti diri sendiri itu apa toh? Contoh maktabun, meja, kursiun, kursi, bilatun, kolamun. Kenapa kok enggak kolamun artinya sendal? Maktabun kenapa artinya pemeja? Kenapa enggak lampu? Kalau lampu bahasa Arabnya apa? Terus tanpa disertai dengan zaman. Zaman itu apa? Waktu. Berarti kalimat isim tidak bisa dimasuki oleh waktu. Zaman dibagi menjadi 3. Pertama adalah Madi. Kedua, 3 Madi. Kita bahas zaman Madi. Bentuk zaman Madi artinya apa? Lalu kalau zaman hal, kalau zaman istiqbal, ini zaman Madi berhubungan dengan kata kalau hal, kalau istiqbal. Jadi untuk kalimat isim itu tidak bisa dimasuki oleh contohnya maktabun artinya Meja. apakah meja bisa dimasuki kata sudah? Sudah meja. Zaid sudah meja apakah bisa? Zaid sedang meja apakah bisa? Kenapa? Karena meja adalah kalimat isim yang dari kalimat isim tidak bisa dimasuki oleh antum. Sekarang kalimat B. Kalimat fi'il adalah untuk kalimat fi'il ini kebalikan dari kalimat isim. Ini kalimat isim tidak bisa dimasuki oleh zaman. Kalau kalimat fi'il Bisa dimasuki dengan zaman. Kalau kalimat huruf, nah ini yang sering lupa. Kalimat huruf adalah Kalimat yang bisa menunjukkan arti sempurna bersaing dengan kalimat lain. Berarti kesimpulannya kalau kalimat huruf tanpa adanya kalimat lain apakah artinya bisa sempurna? Tidak. Nah, biasanya ada lupa kata-kata saya itu bagaikan kalimat huruf tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak bersama di seperti itu. Nah, kalian jangan seperti kalimat tuh. Walaupun tidak ada dia, kita harus tetap sambur harus teguh pada pendidikan. Paham tuh? Buka sekarang lagunya. Bab pertama tentang lagunya Gayus Tam. Apa yang berfaedah tuh buah. Yang berfaedah dan dapat dipahami. Itulah pengertian. Pengertian dari kalam. Kalamun aladun. Ladun mufidun kastaqim. Wasmun wafirun summa. Summa harbunil kalam.
perusahaan kalimat yang jumlahnya ada 3. Isim, fi'il, huruf. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang tanda-tanda kalimat Isim. Apakah penting belajar tanda-tanda kalimat? Penting. Kenapa? Karena kita tanpa mengetahui arti suatu lafaz, tapi kita tetap bisa menentukan bahwa itu kalimat isim, kalimat fi'il, atau kalimat huruf. Dengan apa? Dengan lewat tanda-tanda. Oke, sekarang kita bahas tanda-tanda kalimat isim. Tanda-tanda kalimat isim dibagi menjadi 5. kata siapa? Mana dalilnya? Tanda-tanda kalimat isim ada 5. Apa saja? Kita bahas masukkan huruf jar. Huruf jar tugasnya apa? Siapa yang dijarkan? Berarti kesimpulannya ketika ada kalimat isim yang kemasukan huruf jar, maka kalimat isim tersebut harus dibaca atau dibaca antum. Pertanyaannya, huruf jar itu ada berapa? 12. Apa saja? Oke, 3 terakhir huruf jar dinamakan huruf kosam adalah berapa hurufnya? 3. Apa saja? Artinya apa? Sekarang saya beri contoh. Contohnya madrasatun. Ya, madrasatun. Ketika saya masuki fi, maka menjadi fi. Harus diharokati apa? Kenapa? Karena kemasukan huruf jarnya fi. Oke, faslun artinya apa? Al faslu. Saya masuki ilah ke, maka menjadi bagaimana? Kenapa kok menjadi li? Huruf jarnya antum. Yang kedua berharokat. Kata yang setiap lafaz yang berharokat tanwin, maka lafaz tersebut adalah contoh dari kalimat isim. Terus yang ketiga adalah masukkan huruf nida. Huruf nida adalah ada berapa huruf nida? 5. Apa saja? Ya. Terus yang keempat adalah kemasukan ketika ada kalimat isim yang kemasukan al, maka kalimat isim tersebut tidak boleh di pokoknya anak lafaz yang ada alnya itu adalah kalimat Isim. Terus yang kelima adalah mudhof Ilahi. mudhof ilaih adalah 2. yang pertama dinamakan, kedua ukurannya mudhof tidak boleh kalau mudhof ilaih tidak ada. Kalau mudhof ilaih itu harus dibaca apa toh? Contoh pulpen, bahasa Arab pulpen apa? Bahasa Arab orang yang bernama Zaid. Zaid. Kita saya gabungkan. Pulpennya Zaid. Kolamun Zaidin atau kolamu Zaidin? Kolamu Zaid. Kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad. Bukunya Fatimah. Nah, kita lagunya menunjukkan arti rodua Menunjukkan arti diri sendiri tanpa disertai dengan zaman. Itulah definisi dari kalimat isim. Itulah definisi dari kalimat isim. Bil jari wa tanwini wa nidawah wa musnadil lil
ditanwin. Itulah alamat isim. Itulah alamat isim. Paham untuk tanda-tanda kalimat isim? Oke, selanjutnya adalah tanda-tanda kalimat. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda kalimat fi'il, kita bahas kalimat fi'il terlebih dahulu. Kalimat fi'il dibagi menjadi 3. kalimat fi'il dibagi menjadi 3. apa saja? Fi'il madhi menunjukkan arti sudah Terjadi. lalu fi'il mudhari Akan terjadi. sedang atau akan Terjadi. lalu fi'il amar. Setelah kita mengetahui kalimat fi'il, kita masuk ke tanda-tanda kalimat fi'il. Tanda-tanda kalimat fi'il dibagi menjadi 7. dalilnya mana? Bika tawatan saya kali wanuni aku bila nafiatu yang jali. Oke, tanda-tanda kalimat fi'il ada tuh 7. apa saja? Tamail katanis yang mana foto bertaubir terapiasi dan besaufa. Tanda-tanda dari kalimat fi'il. Lagunya menunjukkan dua Menunjukkan arti diri sendiri dan disertai dengan zaman. Itulah arti dari kalimat fi'il. Itulah arti dari kalimat fi'il. Bila fa'alta wa ta'ala fa'ali wa nuni bila nafi'u yang jali. Yang pertama yang kedua kemasukan tatani. baik. Ya mu'annas mu'tabar tanda ketiga. Nun taukid tanda fi'il yang keempat. Qad harfiyah sin tanfis dan saufa. Itulah tanda dari kalimat fi'il. Tanda-tanda kalimat isim sudah, tanda-tanda kalimat fi'il sudah, sekarang tinggal satu. Apa? Tanda kalimat huruf. Ada berapa? 1. Dalilnya mana? Siwa umal harfukal wa fi walam. Siwa umal harfukal wa fi walam. Apa artinya? Tidak bisa menerima. Itulah tanda-tanda dari kalimat. Oke, lagunya apa? Penantian. Penantian. Menunjukkan arti jika barang dua Menunjukkan arti jika bersama kalimat lain itu dinamakan huruf. Al-filam itu contohnya. Menunjukkan arti jika bersama kalimat lain itu dinamakan huruf. Al-filam itu contohnya. Tandanya satu saja. Marilah kita hafalkan. barang. Siwal umal harfukal wa fi walam. Huruf tak bisa terima tanda isim atau fi'il. Siwal umal harfukal wa fi walam. Huruf tak bisa terima tanda-tanda isim atau fi'il. Selanjutnya kita masuk ke bab kalimat dilihat dari segi bisa berubah dan tidaknya dibagi menjadi Dua. apa saja? Mu'rab dan adli. Mu'rab adalah Bisa berubah
mabni. Tidak bisa berubah kalimatnya. Kita bahas kalimat yang mu'rab terlebih dahulu. Kalimat yang mu'rab di situ di dalamnya ada Masih ingat pengertiannya? Masih? Oke, i'rab adalah Berubahnya kalimat sebutkan baik atau dikira-kirakan. dalilnya mana? Lagunya tentang apa? Yang stasiun balapan diciptakan oleh almarhum Didi Kempot. Kalimat ada dua. Tuh dua. Kalimat ada dua. Yang pertama kalimat murad, yang kedua mabni. Kalimat murad dan mabni. Kalimat ada dua. Yang pertama kalimat murad, yang kedua mabni. Kalimat murad dan mabni. Naik. Murad bisa berubah, mabni tidak berubah. Murad bisa berubah, mabni tidak berubah. Al-i'rabu huwa taghyirul awaili. Murad bisa berubah, mabni tidak berubah. Murad bisa berubah, mabni tidak berubah. Al-i'rabu huwa taghyirul awaili. Kaimi ikhtilafil awamili dari lagi. Ladon au taqdiran. Ladon au taqdiran. Baik, lagu selanjutnya itu tentang pembagian i'rab dan alamat-alamat. Lagunya bisa teman-teman. Berubahnya tanda akhir kalimatnya. Oh, dua.